Komunikasi yang efektif adalah keterampilan penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dunia akademik, profesional, maupun sosial. Dengan memahami unsur-unsur komunikasi dan menerapkan teknik penyampaian pesan yang jelas, seseorang dapat menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kualitas interaksi. Untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif, maka sebuah proses komunikasi harus mengandung unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi setidaknya harus terdiri dari 3, yaitu sumber, komunikator, dan pesan. Pertama ada sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan yang hendak disampaikan. Sumber sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud sebagai bentuk. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dokumen, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komunikator. Komunikator memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam memengaruhi komunikan atau penerima pesan. Komunikator harus memiliki keterampilan untuk memilih sasaran dan menentukan tanggapan yang hendak dicapai. Sebelum melakukan proses komunikasi, komunikator harus memperhitungkan apakah komunikan mampu menghadapi pesan yang disampaikannya. Komunikator juga harus bisa menentukan media yang akan digunakan untuk melakukan persuasi sehingga lebih efisien dalam mencapai sasaran. Dan yang terakhir ada pesan. Dapat dipahami sebagai materi yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan oleh komunikator dalam berbagai cara, misalnya saja melalui kata-kata, nada suara, hingga gerak tubuh dan ekspresi wajah. Pesan sebagai salah satu unsur dalam unsur-unsur komunikasi dapat berwujud dalam berbagai bentuk, yaitu pesan informatif. Pesan informatif bersifat memberikan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang menuntun komunikan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada pesan persuasif. Pesan persuasif adalah pesan yang berisikan bujukan yang bertujuan untuk memberikan perubahan sikap komunikan. Perubahan yang terjadi merupakan perubahan yang tidak dipaksakan, melainkan berasal dari kehendak diri sendiri. Dan yang terakhir ada pesan koersif. Pesan koersif adalah kebalikan dari pesan persuasif. Pesan koersif bersifat memaksa dengan mengandalkan sanksi-sanksi untuk menekan komunikan. Langsung pada inti persoalan, artinya komunikator dan komunikan tidak ragu dalam menyampaikan serta menanggapi pesan. Yang kedua, asertif, berarti tegas dalam menjelaskan isi pesan kepada lawan bicara, bersahabat baik komunikator maupun komunikan. Keduanya sama-sama bersahabat dalam mengirimkan dan menerima pesan. Isi pesannya harus jelas serta mudah dipahami. Komunikator harus menyampaikan pesan yang jelas dengan menggunakan kata dan bahasa yang mudah dipahami komunikannya. Yang ketiga, keterbukaan, artinya tidak ada pesan atau makna yang disembunyikan, berlangsung secara lisan maupun tulisan. Berarti komunikasi efektif bisa dilakukan secara lisan maupun lewat tulisan teks. Terjadinya dua arah, artinya antara komunikator dan komunikan sama-sama saling berbicara serta mendengarkan. Yang keempat, responsif, berarti pihak yang terlibat dalam komunikasi saling memperhatikan keperluan serta pandangan orang lain. Penafsiran pesannya dilakukan secara tepat. Komunikan hendaknya melakukan penafsiran pesan secara tepat agar mencapai kesepahaman makna sebagaimana yang diharapkan komunikator. Yang kelima, jujur baik komunikator maupun komunikan. Keduanya harus saling jujur dalam mengungkapkan perasaan, gagasan, atau kebutuhannya agar komunikasi berlangsung efektif. Bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi verbal, suatu bentuk komunikasi yang menggunakan kata dalam bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah menyampaikan pesan secara jelas dan tegas. Dalam komunikasi verbal, menggunakan bahasa perlu diperhatikan dengan perhatikan konteks. Adapun situasi yang perlu diperhatikan ketika menggunakan komunikasi verbal, khususnya pada penyampaian secara lisan atau tulisan antara lain, formal versus non-formal.
Komunikasi secara lisan biasanya cenderung bersifat non-formal, sedangkan tulisan cenderung formal, tentunya dengan memperhatikan keadaan dan konteks. Langsung versus tidak langsung. Komunikasi secara lisan biasanya dilakukan secara langsung, sedangkan tulisan secara tidak langsung. Terdokumentasi versus tidak terdokumentasi. Komunikasi secara lisan biasanya cenderung tidak terdokumentasikan, sedangkan tulisan cenderung terdokumentasikan. Dengan demikian, pesan verbal dapat tersampaikan dengan baik dan meminimalkan kesalahpahaman. Contoh komunikasi verbal seperti berbicara langsung, menulis surat atau pesan, presentasi, membuat pesan suara, dan lain-lain, yang melibatkan penggunaan kata dan bahasa di dalamnya. Komunikasi nonverbal, suatu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata namun menyampaikan pesan tertentu. Komunikasi nonverbal biasanya disampaikan melalui simbol yang ditunjukkan melalui gestur atau hal lain selain kata-kata. Komunikasi nonverbal juga menjadi pendukung dalam memberikan makna pada pesan verbal serta dapat terpresentasikan dengan berbagai makna tergantung situasi dan konteks. Secara umum, komunikasi verbal yang sering ditemui terbagi ke dalam beberapa tipe, antara lain ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat menyampaikan pesan nonverbal seperti tersenyum ketika senang atau mengerut ketika marah. Gestur, pesan nonverbal juga bisa disampaikan melalui gestur seperti mengacungkan jempol atau bertepuk tangan ketika mengapresiasi sesuatu. Sentuhan juga menjadi salah satu nonverbal dalam komunikasi, seperti ketika bertemu dengan kerabat, biasanya kita bersalaman atau berpelukan. Penampilan menjadi komunikasi nonverbal dalam situasi tertentu, seperti penampilan formal dalam acara seremonial. Komunikasi nonverbal ini dapat memberikan konteks, klarifikasi, dan kedalaman kata-kata jika dibersamai dengan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal mengungkapkan apakah seseorang antusias atau tidak tertarik, percaya diri atau tidak yakin, bahagia atau sedih, dan apakah pesan mereka harus dipahami secara harfiah atau ditafsirkan secara berbeda. Contoh komunikasi nonverbal seperti mengangguk, memberikan jempol, tersenyum, intonasi, dan lain-lain yang mencapaikan pesannya tanpa menggunakan kata.